Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan tahun ini kita dipertemukannya dengan bulan yang agung, bulan yang dinanti-nanti oleh seluruh kaum muslimin di penjuru dunia. Bulan yang dimana Allah turunkan Al-Quran padanya pada satu malam yang mulia. Maka kaum muslimin pun pada bulan Ramadan mereka berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran, memperbanyak bacaan Al-Quran, baik itu di rumah ataupun di masjid ataupun di musalla. Alhamdulillah, ini adalah nikmat Allah yang sangat besar kepada kita. Al-Quran merupakan kitab yang mulia, kitab yang agung, yang Allah turunkan itu untuk menjadi petunjuk bagi manusia, untuk menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Dia menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita mencari petunjuk yang sempurna, aturan yang sempurna, maka kembalilah kepada Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan telah diturunkan Al-Quran padanya menjadi petunjuk bagi manusia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk mempelajari satu kitab yang Allah jamin keasliannya dan tidak ternodai oleh apapun sedikit pun. Inilah Al-Quran. Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran, maka kamilah yang akan menjaganya. Dengan keutamaan itu, maka hendaklah kita sebagai seorang muslim mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Karena kita tahu bahwa semua makhluk yang dekat dengan Al-Quran, maka ia menjadi makhluk yang mulia. Lihatlah, malaikat yang paling mulia adalah malaikat Jibril alaihi salam. Karena malaikat Jibril adalah malaikat yang menyampaikan wahyu, yang menyampaikan Al-Quran. Lihatlah kepada salah satu malam dari sekian malam, maka Lailatul Qadar, malam kemuliaan, adalah malam yang paling utama karena ia padanya diturunkan oleh Allah Al-Quran. Kita lihat pada bulan, dari 12 bulan, maka Ramadan menjadi bulan yang paling mulia karena pada bulan itulah Allah menurunkan Al-Quran. Kita lihat pada para nabi, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi yang paling mulia
karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang menerima wahyu yang berupa Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu kita pun berusaha menjadi hamba yang terbaik ketika kita dekat dengan Al-Qur'an. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Makanya kita berusaha dengan sekuat tenaga kita mendekatkan diri kita kepada Al-Qur'an dengan cara mempelajarinya, mempelajari cara membacanya, mempelajari kandungannya, sehingga dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, Rumah Tahfidz Ibnu Hajar yang beralamat di Desa Debai, samping Masjid Pahlawan Desa Debai, memberikan kesempatan kepada seluruh kaum muslimin dari berbagai kalangan, baik itu untuk anak-anak, remaja, dewasa ataupun orang tua, bagi mereka yang belum bisa membaca Al-Quran, atau untuk memperbaiki bacaannya, atau untuk membimbing dalam hafalan Qur'annya. Maka Rumah Tahfidz Ibnu Hajar mempersilakan saudara dan saudari untuk belajar Al-Quran di Rumah Tahfidz Ibnu Hajar. Di Rumah Tahfidz Ibnu Hajar membuka program Iqra untuk mereka yang sama sekali belum bisa membaca Al-Quran, dan juga ada program tahsin bagi mereka yang sudah bisa membaca namun perlu memperbaiki bacaan mereka. Kemudian juga ada kelas tahfidz bagi mereka yang sudah mumpuni bacaannya, diteruskan untuk menghafal Al-Quran. Di antara tujuan didirikannya Rumah Tahfidz Ibnu Hajar ini adalah untuk memberikan kemudahan bagi kaum muslimin dalam belajar Al-Quran. Mungkin mereka mau belajar di tempat yang lebih baik, akan tetapi tempatnya jauh. Mereka ingin belajar di tempat yang lebih baik, namun mereka terkendala dari sisi pembiayaannya. Maka alhamdulillah, di Rumah Tahfidz Ibnu Hajar ini kita menggratiskan biaya pendidikan bagi anak-anak yatim, bagi saudara-saudari yang tidak mampu untuk membayar biaya pendidikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan niat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang terbaik di sisinya. Allah memberikan keberuntungan yang hakiki di sisinya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur." Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, yakni Al-Quran, dan melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak ada meruginya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.